Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan yeping, yeping tentang anime Bungo Stray Dogs, dan fokusnya pada kali ini aku akan fokus ngejelasin salah satu karakter favoritku di Bungo Stray Dogs, yaitu Tuan Muda Nakahara Chuya. Nah, kenapa aku mau yeping soal ini? Karena dia adalah husbandku di anime, husband gepeng, ya, iya, girl. Ya, karena aku ibu ya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan jelasin kenapa aku suka Nakahara Chuya dan kenapa Chuya itu bisa dibilang salah satu karakter terfavorit di Bungo Stray Dogs. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, aku mau bahas dikit, cerita-cerita dikit TMI enggak tuh. TMI, awal mula aku suka anime. Nah, itu pada kelas 4 SD. Saat itu aku lagi iseng-iseng nggak tahu mau ngapain. Nah, aku nonton anime Soul Eater dan anime Sword Art Online. Aduh, anime jadul banget ya, maklum ya, alumni gitu. Enggak sih. Aku nonton anime itu dulu nih sebelum akhirnya pada tahun 2024, sekitar berapa lama itu aku mendalaminya, ya begitulah kira-kira. Nah, aku akhirnya mulai nonton anime Bungo Stray Dogs ini pada tahun 2024, yang mana saat itu lagi hektik-hektiknya orang-orang lagi nyiapin diri buat UTBK. Sedangkan makhluk satu ini, wibu aneh satu ini, malah nonton anime Bungo Stray Dogs. Gila nggak tuh? Tapi nggak gila sih ya, karena sekalian buat healing guys, biar selama persiapan UTBK-nya nggak terlalu tegang amat. Baiklah, itu intermezzo dikit, itu TMI dikit ya, TMI dikit awal mula aku suka anime. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan singkat tentang anime Bungo Stray Dogs ini sendiri. Oke, setelah TMI dikit soal awal mula aku suka anime dan nonton Bungo Stray Dogs, kita akan langsung bahas ke anime BSD sendiri. Nah, gini guys, tampilan BSD gitu. Nih, ini adalah tampilan anime Bungo Stray Dogs. Yang mana anime ini pertama kali tayang itu pada tahun 2016. Kira-kira berapa umur kalian pada tahun segitu? Ayo, kalau aku 10 tahun. Hey, kalau kalian gimana? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke anime Bungo Stray Dogs-nya tersendiri. Tapi kita bahas dulu animenya sebelum kita bahas ke Chuyanya dulu ya. Nah, anime Bungo Stray Dogs itu anime yang ceritanya berangkat dari satu pertanyaan dasar. Gimana kalau para sastrawan itu hidup di dunia zaman modern dan punya kekuatan super? Nah, itu inti idenya. Setting ceritanya itu di sebuah kota Yokohama, kota pelabuhan, yang mana kota ini gelap, penuh konflik, dan kriminalitasnya tinggi. Nah, di kota ini orang-orang tertentu punya ability. Ability ini bukan lahir begitu saja. Biasanya muncul karena trauma, tekanan hidup, pengalaman hidup yang ekstrim, dan bisa saja banyak hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Ability di Bungo Stray Dogs ini tidak netral lah teman-teman. Kekuatannya itu selalu datang dengan konsekuensi. Semakin kuat ability-nya, semakin berat beban penggunanya. Nah, cerita utama itu mengikuti dari karakter utama yang bernama Atsushi Nakajima, yaitu adalah anak panti asuhan, diusir dan tidak punya tempat untuk pulang. Yang mana Atsushi ini direpresentasikan sebagai orang yang merasa dirinya tidak berguna. Dia tidak tahu kenapa dia hidup, dia tidak tahu apa nilainya. Yang kemudian ia bertemu dengan detektif bersenjata, yang mana agensi ini isinya orang-orang yang berkemampuan khusus. Mereka bekerja menyelesaikan kasus polisi yang tidak bisa polisi tangani. Posisi mereka itu abu-abu. Mereka tidak sepenuhnya pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Nah, setiap anggota dari agensi detektif bersenjata ini punya masa lalu yang berat. Mereka bukan orang suci. Mereka itu hanyalah orang-orang rusak yang mencoba untuk berfungsi. Di sisi lain, di seberang dari agensi detektif bersenjata ini ada Port Mafia, yang mana ini adalah organisasi kriminal besar. Strukturnya rapi, mereka disiplin dan kejam. Tapi menariknya, Port Mafia tidak digambarkan sekedar jahat. Mereka punya kode, mereka punya loyalitas, dan mereka punya tujuan menjaga keseimbangan kota versi mereka sendiri. Jadi konflik di anime Bungo Stray Dogs itu bukan baik lawan jahat, tapi nilai lawan nilai. Mereka itu bukan baik lawan jahat, tapi nilai lawan nilai. Cara hidup lawan cara hidup.
Sekarang kita bahas soal konsep sastra yang menjadi tulang punggung dari anime ini ya. Yang mana nama-nama karakter diambil dari sastrawan asli, bukan cuma Jepang tapi dunia. Seperti ada Osamu Dazai, Nakahara Chuya, Ryunosuke Akutagawa, Fyodor bentar aku nggak tahu cara baca namanya, Dostoevsky, Edgar Allan Poe, dan Franz Kafka. Nah itu kan nama-nama sastrawan gitu kan, nama-nama sastrawan yang terkenal di dunia, yang mana masing-masing ability mereka itu terinspirasi dari karya mereka sendiri. Yang mana ini bukan trivia kosong ya teman-teman, ini mempengaruhi karakterisasi. Misalnya Dazai. Di dunia nyata, Dazai itu dikenal dengan tema bunuh diri dan kehampaan. Nah, di animenya, ability-nya itu digambarkan bisa menghapus semua ability. Segalanya jadi kosong saat Dazai menyentuh. Iya, menyentuh nggak tuh? Maksudnya seperti saat Dazai menyentuh lawannya itu. Oke, setelah kita bahas dari animenya tadi, kita akan bahas ke Nakahara Chuya sendiri. Kita akan fokus ke pembahasan mengenai Nakahara Chuya di anime Bungo Stray Dogs ini. Aku akan mulai dari profil singkatnya dulu ya. Nah, nama lengkap dari Chuya ini adalah Nakahara Chuya. Dia adalah eksekutif dari Port Mafia. Usianya itu bisa dibilang muda dibanding petinggi-petinggi Port Mafia yang lain. Tapi posisinya itu tinggi guys, dia itu adalah eksekutif tertinggi di Port Mafia. Yang mana artinya dia itu dipercayai penuh oleh bos dari Port Mafia itu sendiri. Chuya punya ability bernama Upon the Tainted Sorrow, yang mana kemampuannya itu mengendalikan gravitasi. Dia bisa memperberat dan meringankan apapun, termasuk tubuhnya sendiri. Secara fisik, Chuya itu tidak tinggi. Tubuhnya itu kecil, tapi kekuatannya sangat besar dan ekstrim, yang mana ini kontras. Dan itu sengaja dibangun oleh autornya sendiri. Chuya ini tidak tumbuh sebagai mafia ya guys, awal mulanya. Chuya itu hidup di jalanan. Dia itu adalah pemimpin dari kelompok SHIP, yang mana isinya anak-anak terlantar yang mereka itu hidup di sisa kota, seperti sebuah pinggiran kecil yang ada di Yokohama. Nah, Chuya di SHIP ini dia itu adalah ada ketuanya, dia itu pemimpin dari SHIP. Tapi Chuya itu menjadi pemimpin ini bukan karena dia haus akan kekuasaan guys, tapi karena dia yang paling kuat dan dia yang paling peduli. Dia melindungi anggota SHIP, dia pasang badan, dia selalu berani ambil resiko apapun itu. Nah, masalahnya SHIP ini akhirnya mengkhianati dia karena mereka takut pada kekuatan Chuya. Mereka memilih selamat sendiri. Yang mana dari dari titik itu nih, Chuya itu kehilangan dua hal. Dia kehilangan kepercayaan dan dia juga dia kehilangan tempat untuk dia pulang. Nah, Chuya itu emosional. Dia itu cepat marah, tapi emosinya jujur. Dia tidak manipulatif meskipun dia punya kekuatan manipulasi gravitasi ya, tapi dia tuh nggak manipulatif. Dia tidak main pikiran. Kalau nggak suka dia tunjukin, kalau nggak suka dia bakal tunjukin dia nggak suka. Kalau disuka ya dia bakal tunjukin dia suka. Nah, di dunia anime Bungo Stray Dogs yang penuh dengan karakter yang kalkulasi lah, ini manipulasi lah, muka dua pakai topeng, tapi Chuya itu adalah karakter yang paling terasa manusianya. Dia itu juga punya sense of responsibility yang tinggi. Kalau ada misi yang gagal, dia bakal nyalahin dirinya sendiri. Dan Chuya ini tidak lari dari konsekuensi ya guys. Dia ini terlihat jelas saat dia menggunakan corruption. Nah, mode corruption itu berbahaya, yang mana dia bisa kehilangan kesadaran dan dia itu bisa mati. Tapi kalau Chuya tetap mau pakai, itu berarti adalah cara dia melindungi orang lain. Yang mana mode corruption ini adalah bentuk dari sebuah keberanian, yang mana ini bukan keberanian kosong, melainkan ini adalah pengorbanan kesadaran. Nah, Chuya itu tidak dibuat untuk sempurna, tapi dia itu dibuat untuk terasa nyata. Di dunia Bungo Stray Dogs yang keras, Nakahara Chuya ini justru adalah karakter yang terus berdiri, walaupun emosinya berat, walaupun bebannya berat, dan justru karena itu banyak orang yang memilih dia sebagai karakter favorit. Oke guys, mungkin itu aja yapingan aku soal Nakahara Chuya dan Bungo Stray Dogs ini ya. Kenapa aku milih buat yaping soal ini? Karena aku bisa dibilang suka banget sama anime ini. Mulai dari cerita yang kompleks, penuh dengan plot twist, karakter-karakter yang ganteng, dan fakta-fakta menarik dari animenya ini membuat aku pengen sharing ke kalian kalau anime-anime kayak gini tuh bukan kalau aku pengen ngasih tau kalian kalau anime itu nggak sekedar hal-hal kayak beneran berbau Jepangan yang alay atau gimana gitu, tapi anime ini juga punya sisi sastranya sendiri.
Oke, sekian dari aku ucapin terima kasih setelah yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan subscribe deh, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.